Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas mengenai nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak suatu bilangan real dinyatakan oleh mutlak X atau simbolnya ini dengan menggunakan dua garis tegak yang didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan X saat X lebih besar dari sama dengan 0 dan X sama dengan minus X saat X kurang dari 0, atau arti khusus dari mutlak X adalah jarak antara X dengan titik asal. Untuk mengilustrasikan mengenai nilai mutlak, kita lihat di sini akan didefinisikan mutlak 4. Nah, mutlak minus 4 sama dengan 4 dan mutlak 4 sama dengan 4 karena lihat bahwa di sini jarak minus 4 ke titik asalnya sama dengan 4, begitupun jarak dari 4 ke 0 sama dengan 4. Jadi sesuai dengan arti dari mutlak X adalah jarak antara X dengan titik asal. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai nilai mutlak, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini, tuliskan fungsi f(x) sama dengan mutlak 5x kurang 15. Nah, kita definisikan dulu terlebih dahulu. Jadi, yang pertama, bernilai sama dengan 5x dikurang 15 saat 5x dikurang 15 lebih besar dari sama dengan 0 dan bernilai minus dalam kurung 5x minus 15 saat 5x kurang 15 lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita perbaiki. Jadi 5x dikurang 15 saat 5x lebih besar dari sama dengan 15, kita pindahkan 15-nya yang atas dan bawah ini. Terus ini kita kali masuk minusnya. Jadi minus 5x ditambah 15. 5x lebih kecil dari 15. Nah, kita targetnya membuat X. Jadi kedua ruas kita bagi 5, ya gini. Jadi didapatkan 5x kurang 15 saat X lebih besar dari sama dengan 3 dan bernilai minus 5x ditambah 15 saat X kurang dari 3. Seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Misalkan A lebih besar dari sama dengan 0. Sifat yang pertama, mutlak X sama dengan akar positif dari X kuadrat. Sifat yang kedua, mutlak X lebih kecil dari sama dengan A atau ekuivalen atau sama dengan minus A lebih kecil dari sama dengan X lebih kecil dari sama dengan A. Atau bisa kita baca dari tengah, X lebih besar dari sama dengan minus A, X lebih kecil dari sama dengan A. Jadi satu negatif, satu positif. Selanjutnya sifat yang ketiga, mutlak X lebih besar dari sama dengan A, ekuivalen atau sama dengan dua nilainya ini, X lebih besar daripada A, lebih besar dari sama dengan A, atau X kurang dari sama dengan minus A. Jadi
Kalau yang lebih kecil, nilainya ada 2 di tengah, dan lebih besar, nilainya ada 2 dipisahkan dengan tanda atau. Selanjutnya sifat yang keempat, mutlak X lebih kecil dari sama dengan mutlak Y. Ekivalen atau sama dengan X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Atau X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Selanjutnya, sifat yang kelima, mutlak X per Y sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Yang satu, yang ini, yang di sebelah kiri, dibagi terus dimutlakkan. Kalau yang di sebelah kanan, dimutlakkan bagian atas, terus dimutlakkan bagian bawah, terus dibagi. Selanjutnya, sifat yang keenam ini merupakan ketidaksamaan segitiga. Mutlak X ditambah Y lebih kecil dari sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Sifat yang ketujuh, sama bagian dari ketidaksamaan segitiga. Mutlak X kurang Y lebih besar dari sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y mutlak. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai sifat-sifat nilai mutlak, kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari ketiga soal berikut. Kita kerjakan secara satu persatu. Untuk soal nomor 1, mutlak 3x dikurang 15 lebih besar dari sama dengan 1. Sesuai sifat nilai mutlak sebelumnya, jadi nilai mutlak X lebih besar daripada sama dengan A, nilainya ada 2 dan dihubungkan dengan menggunakan atau. Jadi kita buat dua bentuk, 3x dikurang 15 lebih besar dari sama dengan 1 atau 3x dikurang 15 lebih kecil dari sama dengan minus 1. Nah, kita perbaiki, 3x lebih besar dari sama dengan 1 ditambah 15. Kita selesaikan dulu yang sini. 3x lebih besar dari sama dengan 16. Maka X lebih besar dari sama dengan 16 per 3. Kita selesaikan. Yang sebelah sini, yang untuk nilai negatif, 3x lebih kecil dari sama dengan minus 1 ditambah 15. Jadi didapatkan 3x lebih kecil dari sama dengan 14. X lebih kecil dari sama dengan 14 per 3. Nah, jadi kita gambarkan. Yang satu 16 per 3. 16 per 3 itu sekitaran 5, sekian. 14 per 3 sekitaran 4,66 sekian. 4,6. Jadi di sini positif. Di sini misalnya 14 per 3. 4,6 di sini. Di sini 16 per 3. Dua-duanya positif, jadi positif, negatif, ini positif. Nah, terus yang satu lebih besar, di satu ke sini, lebih besar, 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 leb
Yang satu lebih kecil. X lebih kecil dari 14/3. Sana. Jadi HP-nya itu penyelesaiannya X, di mana X lebih besar dari sama dengan 16/3 atau X lebih kecil dari sama dengan 14/3. So, kalau gunakan interval, bulatan positif, bulatan penuh, karena ada sama dengannya. Yang satu itu seperti ini, minus hingga sampai 14/3, atau yang ini kurung siku 16/3 sampai hingga seperti ini. Selanjutnya ke soal nomor 2. Di sini ada mutlak 2x dikurang 5 lebih kecil mutlak x kurang 4. Nah, kalau ada dua mutlak di kedua ruas, kita lihat sifat yang ini. Kita bentuk menjadi kuadrat. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya. Aduh, kok nggak bisa? Oh ya. Kita kuadratkan. Ya, seperti ini. Terus jadi 2x dikurang 5 kuadrat lebih kecil x dikurang 4. Nah, kita kuadratkan 4x kuadrat, 2x kuadrat, 2 dikali minus 5 dikali 2. Minus 4, 20 x minus 5 kuadrat, positif 25, kurang atau lebih kecil dari x kuadrat, 2 kali minus 4 kali x, minus 8x, minus 4 kuadrat, positif 16. Nah, kita pindahkan persamaan di sebelah kanan ke kiri. Jadi kita buat 0 untuk di sebelah kanan. Jadi kita samakan 4x kuadrat dikurang x kuadrat minus 20x positif 8x positif 25 kurang 16. Lebih kecil 0 atau kurang dari 0. Kita perbaiki ini jadi 3x kuadrat minus 12x 25 dikurang 16 didapatkan positif 9. Nah, besar dari 0. Nah, di sini kita bisa kecilkan nilainya, jadi kita bagi 3 semua ruas. Jadi x kuadrat minus 12 bagi 3 minus 4x ditambah 9 bagi 3 lebih kecil dari 0. Jadi didapatkan x kuadrat minus 4x ditambah 3. Jadi kita cari dua bilangan yang hasilnya positif 3.
yaitu minus 3 dan minus 1. Yang jika dikalikan hasilnya positif 3, dijumlahkan hasilnya minus 4. Kecil dari 0. Ini bisa dibagi ketiga ya, kedua ruasnya karena semua kelipatan 3. Jadi kita cari nilai pembuat nolnya. X kurang 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Dan X kurang dari 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Jadi X-nya 1 dan 3. Kita buat grafiknya 1, 3. Bulatan kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Terus kita lihat positif, 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 negatif, 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 positif, positif, positif. Nah, tujuannya itu lebih kecil. Jadi penyelesaiannya ada di tengah. Seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya X, di mana X lebih kecil dari 1, X lebih besar daripada 1, X kurang dari 3. Kalau interval, bulatannya kosong, jadi 1,3. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sini soalnya mutlak 2x per 7 dikurang 5 lebih besar dari sama dengan 7. Nah, sesuai sifat nilai mutlak, kalau lebih besar, nilainya ada 2 dan dipisahkan dengan tanda atau. Nah, kita perbaiki bentuknya menjadi 2. Satu positif, satu negatif. 2x per 7 dikurang 5 lebih besar dari sama dengan 7 atau 2x per 7 kurang 5 kurang dari sama dengan minus 7. Kita selesaikan dulu yang positif, jadi 2x per 7 lebih kecil dari sama dengan, kita pindahkan 5-nya ke ruas kanan, jadi 7 ditambah 5. 2x per 7, 7 tambah 5, 12. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan 7 untuk menghilangkan 7 di sini. Jadi dapat 2x lebih besar dari sama dengan 12 kali 7, yaitu 84. Jadi x-nya lebih besar dari sama dengan 84 bagi 2, yaitu 42. Jadi x lebih besar dari sama dengan 42. Kita selesaikan yang negatif. Sekarang 2x per 7 lebih kecil dari sama dengan minus 7 ditambah 5. Jadi dapat 2x per 7 kurang dari sama dengan minus 7 tambah 5 minus 2. Kita kalikan dengan 7 untuk menghilangkan 7 di sini seperti 7-nya. Didapat 2x lebih kecil dari sama dengan minus 14. Minus 2 kali 7. Jadi x-nya lebih kecil dari sama dengan atau kurang dari sama dengan minus 14 bagi 2 minus 7. Dapat x-nya. Kita gambarkan. Yang satu minus 7, satu 42. Saya sini minus 7. Di sini 42. Nah, kedua ruas x-nya positif. Jadi positif, positif, positif. Negatif, yang ini positif, positif, positif. Kita lihat yang satu, x lebih besar dari sama dengan 42.
Satu ke sini. X lebih kecil dari sama dengan minus 7. Lebih kecil, jadi ke sini. Nah, selanjutnya kita lihat X-nya. Ada tanda sama dengannya, jadi bulatan penuh. Jadi bentuk himpunan penyelesaiannya X di mana X lebih besar dari sama dengan 42 atau X lebih kecil dari sama dengan minus 7. Kalau menggunakan interval, jadi yang ini minus 7 menggunakan kurung biasa minus tak hingga sampai minus 7. Interval tutup. Atau interval tutup 42 sampai positif tak hingga. Gunakan interval biasa. Interval gunakan kurung biasa atau interval buka. Yang terakhir yang jadi bentuknya seperti ini. Jadi telah didapat himpunan penyelesaian dari 3 contoh soal. Sekian untuk video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.